Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Jalil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi Bahasa Indonesia tema 4 subtema 2. Dan hari ini yang kita bahas yaitu cara menemukan informasi dari teks yang dibacakan. Jadi teks yang dibacakan itu bagaimana kita bisa mendengar dengan baik, terus cara menemukan informasinya itu bagaimana. Nah itu mari kita bahas pada video kali ini. Oke, langsung saja ya. Yang namanya teks ya, itu pasti ada informasi penting yang ada di dalam teks tersebut. Nah, dalam menemukan informasi ini, setelah kita dapat informasi itu, kita dapat menyampaikannya dalam bentuk lisan atau tulisan. Nah, dalam hal ini kita dapat menyampaikan secara tertulis. Kalau secara lisan sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Dalam hal ini kita sampaikan dalam bentuk tertulis saja. Maka kita harus dengarkan teks tersebut dengan seksama. Ketika sedang dibacakan teks, maka kita harus bisa mendengarkan dengan seksama. Kemudian tulis informasi yang penting apa saja dalam bentuk sebuah kalimat efektif. Yaitu, dan jangan lupa yang kita gunakan adalah kata-kata baku ya. Nah, kemudian kita rangkai dalam bentuk kalimat efektif. Nah, jadi dalam menuliskan informasi penting dalam suatu teks itu harus menggunakan kosakata baku. Nah, kemudian dirangkai dalam bentuk kalimat efektif. Nah, kalimat efektif ini dituliskan menggunakan kosakata yang sesuai dengan konteks dan tidak bermakna ganda atau rancu. Nah, jadi ya, informasi penting dalam suatu teks itu tetap ya harus menggunakan kosakata baku, kemudian dibuat rancangan dalam bentuk kalimat efektif. Kita tulis. Oke, cara menemukan informasi penting dari teks yang dibacakan. Yang pertama adalah dengarkanlah teks yang dibacakan dengan cermat. Jadi untuk menemukan informasi yang dibacakan itu harus kita mendengar dengan cermat apa yang telah dibacakan teksnya. Kalau teks sudah dibacakan, kita harus fokus untuk mendengarkan. Jangan sampai ketika dibacakan kita malah seenaknya sendiri. Maka harus kita dengarkan dengan cermat. Yang kedua, dicatat informasi penting apa saja yang ada yang dibacakan itu, dicatat satu persatu ya. Kemudian kita kembangkan. Nah, setelah selesai dicatat yang penting, kata-kata yang penting saja, kemudian kita kembangkan informasi tersebut menjadi sebuah kalimat yang utuh. Kita susun sebuah kalimat yang efektif, yaitu kalimat yang menggunakan kosakata baku dan kita buat kalimat itu kalimat efektif. Kemudian rangkailah kalimat tersebut menjadi sebuah paragraf baru. Kemudian dari kalimat-kalimat yang kita buat, kemudian kita rangkai menjadi sebuah paragraf. Yang terakhir, sampaikan secara lisan kepada Tuhan. Setelah kita tulis ya, kita tulis rapi, tulis secara bentuk paragraf, nah baru kita sampaikan secara lisan kepada teman-teman. Itu adalah cara menemukan informasi penting dari teks yang dibacakan. Di samping kita mencari informasi dengan mencatat
hal-hal yang penting, kita juga dapat membuat sebuah pertanyaan. Nah, kita baca tag tersebut ya, ketika kita baca sendiri ya, baca tag tersebut, kemudian kita buat pertanyaan-pertanyaan tentang tag tersebut ya, kemudian jawabannya inilah yang disebut informasi penting dalam suatu tag. Nah, setiap tag eksplanasi ini kan selalu memuat informasi penting. Nah, tag eksplanasi itu kan tag yang berdasarkan fakta atau kenyataan yang ada dalam suatu peristiwa, sehingga memuat informasi yang penting di dalamnya. Sebelum membuat pertanyaan, sebelum menjawab pertanyaan, maka dibacalah tag tersebut dengan sungguh-sungguh. Kalau sudah dibaca dengan sungguh-sungguh, baru membuat pertanyaan ya, baca semuanya ya, terus kemudian membuat pertanyaan, kemudian baru dijawab. Nah, ini ya, kalau sudah dijawab, nah penjawaban dari pertanyaan tersebutlah yang disebut informasi penting dari suatu tag. Itu kalau kita baca sendiri. Coba ini ya, tugasnya yaitu menemukan informasi penting dari paragraf berikut. Coba ini ya, saya bacakan informasi dari paragraf ini, kemudian kalian susun sebuah informasi penting dari tag yang saya bacakan ini ya. Nah, sebagai tugas ya. Arus globalisasi yang sangat pesat ya. Arus globalisasi yang pesat sangat berpengaruh bagi berbagai bidang kehidupan, khususnya di bidang teknologi. Kemajuan teknologi yang semakin canggih dan inovatif diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia dan memberikan manfaat positif bagi kehidupan. Diciptakannya mesin atau robot telah membantu pekerjaan yang sebelumnya menggunakan tenaga manusia. Dari tag ini, paragraf ini, silakan kalian temukan informasi yang penting dari sebuah paragraf yang saya bacakan tadi sebagai tugasnya. Oke ya, saya kira itu pertemuan kali ini, semoga dapat dipahami, bisa bermanfaat. Kalau kurang paham bisa diulangi menonton videonya. Apabila masih kurang lagi, bisa mencari referensi yang lain, bisa membaca buku-buku yang lain. Demikian pertemuan kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.